Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat penonton setia dari channel Mas Bul atau Vapor Banyumas yang kami hormati ya. Pada kali ini pertemuan video yang kesekian kalinya dengan saya yang biasa diundang Mbah Gus atau Mbah Mud kadang. Saya mau agak sedikit berbagi ilmu ya, berbagi ilmu sedikit-sedikit yang sebenarnya ini umumnya orang banyak yang mengetahui, tapi banyak orang juga yang belum agak kurang paham tentang masalah ini secara keluasan ataupun dari sisi rahasia di balik itu. Dalam hadis diriwayatkan ada bahwa Nabi Muhammad bersabda, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Kan sudah banyak ini orang itu mengetahui tapi belum sepenuhnya tahu tentang rahasia di balik ini. Yang pertama itu ada sodakotin jariatin, yaitu sodakoh yang mili bahasa mengalir pahalanya, sodakotin jariatin. Jadi seumpama kita bersedekah ke suatu masjid ataupun tempat ibadah ataupun tempat ngaji dan yang lainnya, yang intinya di situ bermanfaat bagi banyak orang. Tidak harus di masjid, tidak harus di pondok pesantren, yang di lingkungan Anda sekalian, sahabat semua, ketika ada di situ seumpama kadang ada apa ya, di pedesaan itu ada KUD, Koperasi Umat Bumi Desa. Ketika panjenengan semua bisa memberi modal, itu pun termasuk sedekah jariyah. Karena di situ apa? Yang membutuhkan itu orang banyak. Ketika kita sedekah ke situ, membantu lah, memberikan modal, nanti modalnya itu bisa berkembang terus. Itu sudah menolong banyak orang, iya kan? Menghidupi juga banyak orang yang tadinya ingin usaha terus mungkin habis bangkrut atau merintis usaha, nanti bisa tercukupi dari gara-gara dari modal itu. Itu masalah dari segi sedekah jariyah. Adapun kalau sedekah yang lain itu juga bisa bermanfaat. Contoh kepada sedekah kepada orang ya, kalau kita sedekah kepada orang, lebih baiknya, ada baiknya sih memang ya, sedekah itu kepada siapa saja, kepada orang Islam, kepada orang non Islam, itu semua dapat pahala. Kenapa bisa demikian? Karena apa? Kita sedekah kepada kucing aja itu sudah dapat pahala kan. Apalagi itu sesama manusia, lebih tinggi. Jadi sedekah ke manusia walaupun bukan Islam itu tetap pahalanya lebih tinggi daripada sedekah ke hewan. Karena derajat manusia itu lebih tinggi dari siapapun walaupun itu bukan agama kita. Jadi jangan salah. Jadi ketika kita sedekah, ada apapun juga di dalam kitab tafsir Jalalain ada, ketika ingin mensedekahkan sesuatu itu harus tidak memandang siapapun, apapun agamanya harus kita bantu. Ketika di situ orang miskin wajib kurang mampu, dia itu bukan Islam tapi dia kelaparan, itu kita wajib memberinya. Karena apa? Sudah kewajiban kita untuk menghidupi menolong orang sama-sama. Ibaratnya kan hewan aja ketika ada yang kelaparan harus ditolong, apalagi manusia seperti itu. Jadi ketika masalah agamanya beliau terserah, mau agamanya
Islam, mau agamanya Nasrani, Hindu, Buddha, terserah. Kalau itu memang kurang mampu harus kita bantu. Tidak boleh mendiskriminasikan orang, tidak boleh. Nah, terus juga kita etika bersedekah itu, etikanya ketika kita sedekah kepada orang-orang yang sudah agak lumayan tercukupi, seumpama sedekah ke pondok pesantren kan pengasuhnya itu biasanya sudah ada usaha, tapi kan kita ingin pahala kepada melalui lantaran pesantren tersebut. Nah, etikanya kalau ke orang kaya emang boleh itu bisa untuk dipamerkan, itu ke kalau yang orang yang kaya. Tapi ketika kita sedekah kepada orang miskin, ada baiknya jangan kita pamerkan. Karena apa? Nanti menyinggung orang-orang miskin. Makanya kan sekarang udah ada banyak ya youtuber di video nyumbang ke orang miskin. Itu sebenarnya ya kurang baik lah. Karena apa? Ada potensi menyinggung mereka. Seolah-olah lah ini apa? Saya disumbang, saya diberi sedekah, tetapi gara-gara konten. Padahal mungkin tujuan kita untuk melatih ataupun mengajak orang-orang lain itu untuk bersedekah. Tapi ada efeknya. Kadang kan ada, kemarin saya lihat itu ada YouTuber memberi uang, terus ada ramesnya juga kepada pemulung di jalan. Dan pemulung yang di jalan itu tahu ada kamera, langsung menolak pemberian itu. Ada potensi seperti itu kan. Jadi ada baiknya ya kalau emang itu betul-betul miskin, janganlah. Ketika seumpama ya itu kurang mampu, kita bantu kepada anaknya untuk biaya sekolah, itu ya boleh-boleh saja. Umpamanya memberi beasiswa dan lain-lain sebagainya, itu ya boleh-boleh saja, tidak ada efek yang lain kayak gitu. Tapi ya kembali ya yang penting kepada niat masing-masing. Kalau sudah itu terlanjur. Terus ketika sedekah yang wajib itu juga lebih baiknya itu dipamerkan. Sedekah wajib itu seperti zakat. Karena ketika kalau kita ya sudah kaya, toh terus memberi dari uang zakat kita diberikan, itu tidak dipamerkan, itu ada potensi menimbulkan fitnah, difitnah orang lain. Itu ada orang kaya tetapi tidak mau mengeluarkan zakat, seperti itu. Jadi memberi itu dari segi itu zakat, sedekah dan lain-lain, itu ada adab-adabnya juga, jangan menyinggung. Terus juga wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Tidak boleh membatalkan sedekah kamu sekalian bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakiti. Tidak boleh. Karena apa? Bagaikan debu di atas tangan yang ditiup angin. Pahalanya hilang, percuma kita sedekah. Semuanya kayak gini, ada orang kita memberi pada seseorang, di suatu ketika kita agak marah sama orang itu, lalu di sisi lain kita cerita, oh dia kalau tidak tak bantu sama saya, maka dia miskin sampai sekarang. Tapi sekarang apa coba, tidak tahu balas budi pada saya. Nggak boleh seperti itu. Pahalanya itu hilang, bukan berkurang, malah hilang. Itu mengungkit-ungkit, apalagi menyakiti, langsung ngata-ngatain terus. Juga kita ada pengamen, pengemis dan lain-lain, memberi tidak boleh menyakiti, memberi pun harus cara yang baik. Lebih baik ya, di dalam kitab tafsir Jalalain itu disebutkan juga, lebih baik menolak dengan cara halus, tidak memberi, daripada memberi tetapi menyakiti. Itu lebih baik seperti itu. Jadi ya yang penting ada
tahu adabnya lah, kita harus tahu posisi kita harus bagaimana, posisi dia lagi seperti apa, seperti itu masalah sedekah. Terus yang kedua itu kan ilmu yang bermanfaat. Ilmu di sini tidak melulu dari ilmu agama, ilmu usaha, ilmu entrepreneur misalkan, itu bisa bermanfaat ketika apa yang bisa potensi dalam diri kita untuk diajarkan kepada orang lain, ya ajarkanlah, karena itu pahala. Bayangkan saja sahabat semua itu mengajari seseorang, seumpama jadi youtuber saja, dan dilalah orang itu sukses jadi youtubernya, jadi otomatis uang youtuber itu digunakan sehari-hari menghidupi anak istrinya dan lain-lain, untuk menyekolahkan, ngaji dan lain-lain. Otomatis itu sama-sama ilmu yang bermanfaat apa saja. Itu juga termasuk yang mengalir sampai ke akhirat. Karena apa? Terus mengalir pahalanya, karena digunakan terus menerus, seperti itu dari ilmu. Terus au waladin solihin, yaitu mulai yang ketiga, itu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Soalnya banyak anak yang soleh sudah baik tetapi tidak mendoakan orang tuanya. Dia alim, pinter, sekolah, ngaji, tetapi tidak pernah sekalipun minimal ya setiap Jumat lah kirim Fatihah, kirim tahlil, ayat kursi dan lain-lain. Itu seperti itu. Ketika anak tidak mendoakan orang tuanya, ya orang tua ketika sudah meninggal di alam kubur itu ya tidak dapat apa-apa dari anak itu. Syaratnya itu harus yatimullah waladin solehin, ya anak yang soleh. Anak yang soleh, kriteria di sini soleh kan harus menepati kewajibannya dan memberikan hak-haknya, hakul adam dan hakul Allah. Hak-haknya Allah terpenuhi, terus hak-haknya anak Adam, anak cucu Adam itu juga terpenuhi. Itu yang dinamakan anak soleh. Setelah soleh baru itu mendoakan kedua orang tua. Ya, saya kira cukup di sini saja dari awal sampai akhir. Semoga kita dapat memetik hikmahnya dari tersebut. Dan saya di sini juga tidak bermaksud menggurui, hanya saling mengingatkan. Mungkin sahabat semua sudah mengetahui, cuman belum tahu rahasia-rahasia di balik tersebut. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.